concern pada coefficient drag. Jadi supaya motor lebih stabil, dan di sini juga ada nih, ada semacam bolongan di sini juga. Ini kalkulasi aerodinamika. Jadi motor ini diklaim lebih stabil dibandingkan dengan gen sebelumnya. Makanya kalau kita lihat lebih runcing seperti ini, sama tahu nggak di sini? Ternyata yang menyuplai adalah Mitsubishi Electric. Suaranya Kang Mas. Suaranya ngebas ya ternyata. Nah, di kanannya yang luar tuh lampu dim. Tuh, lampu jauhnya juga di sini. Lihat nih. Yes, jadi kalau sama ngerem, Cak, ini ngerem, tek gitu, dia akan ada braking indikatornya. Semakin dalam, semakin jauh ke atas ya. Nah, lihat tuh, kelihatan nggak? Parah nih, benar-benar. Makin canggih. Sampai tahu nggak sekarang IWB di mana? Gila, Kang Mas, IWB sedang di Kawasaki untuk mempersembahkan sebuah video menarik buat sampean semuanya, yakni New ZX-10R. Dan ini akan menjadi sebuah video yang keren karena IWB akan melakukan komparasi head to head juga, termasuk kita oprek seperti apa sosok dari ZX-10R dari dekat. Karena selama ini kita hanya melihat dari gambar, jadi IWB akan mencoba untuk menyodorkan sampean semuanya langsung dari Kawasaki Abdul Muiz. Kalau kita nih di dealer Kawasaki itu mau pecah. Masalahnya ya Allah, motor ganteng-ganteng. Jadi kita tuh kalau di Kawasaki merasakan bagaimana ya kualitas premiumnya yang memang terasa banget dari materialnya, paintingnya. Saya perhatikan ini. W800 di sini lihat deh, cat-catnya. Wah, jos gandos tenan Kang Mas. Dan informasi buat sampean semuanya, untuk yang depan sini adalah all new Ninja. Maksudnya line up Ninja, all Ninja. Jadi mulai dari yang 2 silinder sampai dengan yang 4 silinder 1000 cc dan juga yang pastinya supercharger. Nah, apa kui? Alah, sampai pasti udah tahu lah, nggak usah diterangin. Tentunya adalah Ninja H2. Oke Kang Mas. Jadi kita akan mencoba untuk mengkomparasi dulu lah yang sono ya. Ini yang ZX-6 ya sama Ninja H2. Idola kaum muda. Idola kaum sultan. Ninja H2 nih galak ya. Desainnya bener-bener nih kurang ajar. Desainnya kurang ajar tenan, Cak. Asam tenan desainnya. Jadi kalau kita ngelihat tuh sosoknya, waduh, sebelum kita melangkahi ZX-10R kita lihat dulu nih, wah, paintingnya nih lebih suka nih. Jadi build quality-nya very good, celah bosnya Kang Mas. Nah, ini Kang Mas adalah ZX-10R yang bersanding dengan ZX-25R. Dan tahu nggak sampean, percaya atau tidak, secara looks siapa menyangka ternyata dimensi kedua motor itu nyaris mirip. Atau bahkan justru sekilas kayak gedean ZX-25R ini, IWB cukup surprise, jujur aja Cak, IWB cukup kaget. Karena setelah lihat langsung, dimensinya ternyata very kompak gitu loh bosnya nih Pio. Pokoknya kalau sama lihat aslinya nih, ZX-10R ini nggak segede yang kita kira. Sangat kompak, slim ya. Jadi jauh lebih slim dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan memang Kawasaki banyak melakukan revisi pada generasi yang terbaru ini. Revisi yang akan memberikan kestabilan dan juga motor ini, nih, ini aja ya, saya perhatikan aja di sini nih. Nah, lampu sen juga sudah berubah. Lampu sennya kak mirip Honda Kang Mas ya. Mirip banget sama Honda loh, sumpah. Ini lampu sennya tuh kalau kita perhatikan lampu sen LED Honda. Shape-nya ya. Kita perhatikan di sini Cak tuh. Ini supply-nya siapa ini penasaran ya. Gak terlalu kelihatan mata IWB ini Cak, motor tua Kang Mas. Ya kan ini, nah jadi sudah LED pastinya Cak, dan belakangnya memang sangat mirip dengan ZX 25R, ZX6, ZX, pokoknya line up daripada ZX sangat mirip. Cuman untuk yang 10R ini ada bolongan di sini Cak, ini untuk membantu aerodinamika itu ya kalau informasi dari Kawasaki. Termasuk juga kalau kita perhatikan di sini ya, di sini adalah bagian windshield-nya pun lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Untuk lengkapnya ya mengenai oprek daripada detail ZX yang terbaru ini 10R ini, sama bisa intip dari video Iwan Benaran di sini. Nah, di sini nih ya. Oke. Nah, ini adalah satu revisi dari visornya yang lebih tinggi yang pertama. Kemudian juga kalau kita lihat dari moncongnya, Cak. Moncongnya ini mungkin sampai akan terkesan aneh.
Dan jujur IWB harus katakan ini adalah moncong yang rada-rada aneh. Tapi sampai harus tahu bahwa ini moncong bukan sembarang moncong, Cak. Jadi ada kalkulasi aerodinamika. Ini sosoknya nih, Cak. Tuh, ya head to head seperti ini. Ya, jadi adu muka. Cakep ya. Oke, kita kembali lagi. Ya, komparasi seperti ini. Kita tadi ngomongin mengenai moncong, jadi kayak komparasi gitu. Oke. Jadi moncongnya, Cak, IWB akan tunjukin sampai semua dari dekat. Kalau kita lihat dari dekat Kang Mas, ya. Yang pertama adalah satu. Motor ini moncongnya memang sangat beda. Jadi kalau kita perhatikan dari dekat ya, looks-nya itu terasa tidak umum. Ya, jadi kita perhatikan di sini ada semacam kayak slice cut dan ini modelnya kayak, nah dari samping seperti ini. Jadi kayak ini semacam winglet bawah ya, di sini agak lebar dan kemudian rib air-nya di bagian tengah sini. Nah, informasi yang di-share oleh Kawasaki ya, ini adalah salah satu cara mereka untuk concern pada coefficient drag. Jadi supaya motor lebih stabil dan di sini juga ada nih, ada semacam bolongan di sini juga. Ini kalkulasi aerodinamika. Jadi motor ini diklaim lebih stabil dibandingkan dengan gen sebelumnya. Makanya kalau kita lihat lebih runcing seperti ini ya, dan terkesan memang rada aneh karena dia agak mendongak ya, tidak menukik ke bawah. Kawasaki tidak hanya fokus pada desain tapi mereka juga fokus pada aerodinamika. Dan sama tahu nggak di sini? Ternyata yang menyuplai adalah Mitsubishi Electric. Gila. Ini baru tahu loh WB. Mitsubishi supply reflektor begini, Cak. Karena kalau kita biasanya kan ya tahulah Stanley, kalau enggak Minda, kalau enggak ada lagi lah beberapa brand yang sudah kita kenal, tapi ini menggunakan reflektor atau LCD atau LED ya. Pro G ini milik daripada Mitsubishi. Jadi suppliernya adalah Mitsubishi nih, lihat nih, ya kan? Dan sana Pro G dan gila ya. Kelihatan banget nih material-materialnya, cakep ya. Kita lihat dari jauh seperti ini. Di depan dulu ini ada yang pasti ada lambang daripada Kawasaki Heavy Industry dengan logo yang sangat khas ya, seperti Ninja H2 juga ada. Kemudian juga di sini ada lampu lampu kota lah gitu bosnya ya. Ini akan nyala kalau dinyalakan. Fender untuk ZX Explorer yang baru tidak polosan, artinya kalau kita perhatikan Kang Mas ternyata bertekuk-tekuk, Cak. Jadi ini ada tekukan, ada kayak coak-coakan ya. Jadi sini juga ada dicoak. Jadi feel-nya terasa lebih sporty, terasa feel-nya tuh kayak ya itu galak gitu ya. Lalu di sini juga sudah mengadopsi mode floating pastinya ya, selalu ya kalau untuk motor Superbike, dan juga untuk pengeremannya menggunakan Brembo, ini luar biasa. Dan juga kalau kita lihat sudah monoblok 4 piston kiri kanan dan dibekali oleh suspensi Showa ya. Jadi ini untuk standarnya. Kalau untuk lain-lainnya dari strippingnya ini sama aja dengan yang generasi 250cc ZX10R, di mana ada tulisan 1000 di sini. Nah, ini ada 1000, saya perhatikan. Kalau untuk yang ZX10R 25R ya Allah, itu ditulis 250cc. Jadi ngono Kang Mas ya. Nah, di sini, Cak, yang paling kentara ininya. Waduh, ini yang namanya radiatornya, Cak, gede banget, Cak. Jadi radiatornya lebar banget sampai ke atas menjulang ya. Ini artinya memang kalau kita perhatikan ini adalah salah satu kombinasi antara oil cool dan juga radiator. Dan ini untuk meminimais adanya overheat, jadi supaya panas daripada engine selalu terjaga pada kondisi apapun. Dan kalau kita perhatikan di sini sama aja, Cak. Jadi di sini masih sami mawon ya, sama aja dengan yang generasi yang ZX25R ataupun yang generasi yang 2 silinder ya. Di situ tulisan ZX10R dengan tulisan font yang sangat khas sekali dan tempelan Ninja. Dan kalau kita perhatikan ini knalpotnya, Cak. 4 silindernya, knalpotnya aja udah kelihatan mahal gitu, Cak ya. Jadi kita perhatikan memang motor ini termasuk murah tapi tidak murahan, anu bosnya Cak. Lah kenapa IWB bisa katakan murah? Tapi Kang Mas, perhatikan gila ada bawahnya, Cak, dalam-dalamnya, Cak. Gimana nggak murah Kang Mas? Harganya kan untuk ukuran 1000 cc bawahnya nih, Cak. Ini ada filter olinya di sini ya, di bawah. Dan ini knalpotnya ya. Kokoh banget di sini kelihatan ya. Sambung-sambungannya 4 silinder, nyambung, ada chamber di tengah, baru dilempar ke bagian kanan. Jadi gitu ya. Chambernya gede banget. Ini untuk emisi gas buang Euro 5. Jadi untuk yang Ninja ini sudah Euro 5 dan ada tertulis KHI, Kawasaki Heavy Industry ya. Chambernya, lalu kalau kita perhatikan ini sudah quick shifter pastinya. Sensornya ada kelihatan di sini, Cak.
Dan kalau kita lihat memang dari crankcase engine-nya nih beda dibandingkan dengan generasi lama. Karena memang ini adalah new engine ya, pengembangan baru yang lebih fokus pada satu, power tetap terjaga tapi emisi gas buang lebih ramah lingkungan. Jadi ngono Kang Mas. Lalu untuk sini yang pasti untuk footstep-nya termasuk minimalis ya, warna hitam, dan juga di sini ada protektor untuk kaki yang pasti di clear warna silver. Kemudian juga kalau kita lihat di bagian sini footstep-nya ini ya, untuk stoppernya di sini ada spring return-nya. Jadi gitu. Nah, jadi kembali dan ini gerigi-gerigi gitu. Lalu kalau kita perhatikan di sini sudah menggunakan Showa. Nah, suspensinya aja dia modelnya semi tidur, ini mirip dengan ZX 25R. Jadi memang ZX 25R itu mengadopsi atau mereferensi atau dari referensi Cak maksud dari ZX 10R. Ngono Kang Mas ya. Lalu di sini monoshocknya ya sudah unit track ya, bosonya kalau di Kawasaki. Dan di sini kalau kita lihat linknya ya, jadi ini ada berapa link ini Cak ya? Gila, ini ternyata linknya banyak ya. Ini untuk memastikan ribbon yang sangat lembut dan enak. Jadi ngono Kang Mas ya. Lalu untuk bagian swing armnya ini sudah diecast, pastinya ya aluminium dan warna hitam. Finishnya di black, di color warna hitam. Dan kalau kita lihat dari sini Cak, ya dari sambung-sambungannya di sini ada rongga, ini untuk menekan bobot daripada motor itu sendiri. Jadi semuanya sudah dihitung sedemikian rupa. Dan kalau sama nanya kenapa kiri kanan nggak sama, memang Cak kalau kita perhatikan kiri kanannya nggak sama ya. Tuh, ini lebih melengkung yang kiri ya. Yang ini nggak terlalu melengkung. Ini menyesuaikan dari rantainya, posisi rantai dan sebagainya. Tapi nggak masalah, itu sudah dikalkulasi sama pabrikan. Jadi nggak akan istilahnya imbang Cak, balance Cak. Ini bagian tuh deh kan, perhatikan di sini. Monoshocknya Cak, bentuknya ya. Gila, kelihatan banget ini motor high speed. Dan nah, posisi dari monoshocknya itu nggak terlalu center banget, tapi agak serong ke kanan Cak. Jadi kalau sama nanya ke IBB, dia serong ke kanan dan cukup unik ya. Tapi jangan khawatir kalau mengenai kestabilannya, jos gandos motor ini. Nah, ini kalau kita lihat dari belakang, sekali lagi dari belakang ini ternyata kalau kita lihat fender-fendernya ya, ini dibungkus sama plastik cover, tapi di bawah sini ada besinya Cak. Nih ya, ada besinya di sini. Ada besinya tuh. Penyangganya ya, di cover semuanya. Dan juga kalau kita lihat di bagian belakang sini ada semacam sambungan di belakang sini Cak. Jadi sambungan, dan ini jadi kayak double layer dan jadi kelihatan lebih galak aja. Nah, kalau untuk lampu senya, Ibu sudah share kesamaan semuanya. Lampu senya menggunakan model LED ya, ini mirip dengan punya Honda ya, shape-nya mirip banget ya bentuk shape-nya, dan memang LED demikian. Sementara belakangnya juga sudah LED. Kalau Kawasaki sangat khas dengan titik-titiknya ya, LED-nya, dan ada bolongan di sana yang pasti Cak. Kemudian kalau kita lihat dari belakang seperti ini sosoknya. Nah, jadi kalau kita lihat memang wih, berkotak-kotak Cak. Shape kalau kita lihat dari belakangnya. Nanti kita akan bahas mengenai konsol speedometernya, tenang aja, pelan-pelan Kang Mas. Nah, ini untuk bagian kanannya Cak. Bagian kanannya ini kalau kita lihat, wih, ya memang gede banget ya. Kalau namanya Moge itu swing armnya gila, segede gaban Kang Mas. Nih lihat tuh, sambung-sambungannya ya, kelihatan kokoh banget. Dan sama jangan kaget kalau kenapa standarnya memang gede banget, karena memang satu, catalytic converternya tuh banyak banget di dalamnya. Jadi kalau saya perhatikan ya, kalau sama bedah nih namanya knalpot, sama buka engine-nya Cak, itu nanti pasti sampai akan menemukan ada sekat-sekat banyak banget. Ini untuk menyaring namanya emisi gas buang. Jadi CO2-nya biar lebih bagus ya, minim. Itu yang membuat motor ini jadi bisa lulus Euro 5. Jadi ngono Kang Mas ya. Lalu kalau kita lihat dari footstep-nya, sudah model knockdown pastinya sama dengan sebelumnya. Dan warna finishingnya di warna black Dove. Bagian side frame-nya sama ya. Jadi kalau kita perhatikan nih, nah ini adalah frame Cak ya. Jadi modelnya knockdown belakangnya. Ini disambung oleh Kawasaki, ada semacam pengikat di sini ya, model knockdown. Dan kelihatan banget memang kokoh banget ya. Jadi kalau kita lihat, sosoknya Cak. Di sini ada semacam lubang ya. Lalu di sini juga untuk engine mountingnya posisi di situ. Di bawahnya juga demikian. Dan kalau kita lihat bagian sini ya, bagian footstepnya di clear warna hitam pastinya. Lalu di sini silver finishingnya. Lalu lain-lainnya ya beginilah sosoknya. Karena untuk knalpotnya juga ada cover. Ini covernya tuh banyak plastik ya, plastik tapi solid. Termasuk juga di sini. Ini juga plastik, bukan plat ya.
Nah, ini plastik, jadi seolah-olah kayak plat tapi ini plastik. Dan untuk knalpotnya di finishing chrome ya, jadi gitu. Belakangnya modelnya oval, bolongannya, jadi kalau kita lihat knalpotnya tuh bolongannya nggak bulat doang, tapi dia semacam oval dari bawah ke atas. Jadi untuk Kang Mas ya. Kemudian kalau kita lihat dari samping seperti ini, wow, dari samping Cak, lihat tuh sosok dari ZX 10R. Dan kalau kita lihat dari atas seperti ini, jadi menjadi kekuatan dari ZX ini memang satu dari sininya Cak, dari tangki-tangkinya ini. Kalau kita lihat ini full. Nah, beda dengan pabrikan lain yang suka kadang-kadang menggunakan kondom, tapi untuk Ninja selalu ya, untuk Kawasaki selalu setia dengan model plat. Hanya saja di atasnya ini dikasih semacam tambahan lagi, ini baru, ini adalah plastik ya, jadi kayak apa ya, dibungkus lagi, jadi ada layer-layer bertumpuk-tumpuk. Lihat nih, tumpuk-tumpuk layer, dan di sini tertulis Kawasaki Racing Team. Di sini sudah ada secara standarnya, sudah ada pro gripnya di bagian tangkinya. Dan kalau kita lihat di bagian belakang sini Cak, shape untuk belakangnya cakep ya BTBB. Jadi shape-nya itu kelihatan lebih mewah ya, mewah banget ya. Ibu katakan mewah karena bertumpuk-tumpuk, ada layer-layer tambahan di sini nih. Tadi yang bolong tadi Cak. Jadi ini ada layer sendiri, casing sendiri. Kemudian di bagian tengahnya juga ada casing sendiri ya. Lalu di bagian atasnya sini tertulis Ninja ya. Untuk yang seat covernya ada sabuk di sini, dan shape-nya memang nggak terlalu gede, lumayan mungil ya belakangnya. Dan ini ujungnya juga kelihatan mungil gitu ya. Motor ini termasuk paling murah loh, gila ya. Hebat juga nih kalau saya bisa meracik harga yang sangat terjangkau untuk ukuran superbike, ya ini 500 jutaan, gila nih Cak. Kalau untuk tutup bensinnya sama aja dengan generasi atau varian Ninja yang lain seperti Ninja Ninja ini yang ZX5R. Jadi bentuknya seperti ini, ada ringnya warna silver dan black finishing di bagian tengahnya. Lalu kalau kita lihat di sini sudah ada steering damper bawaannya Ohlins Cak. Diberikan finishing hitam, dan di sini tertulis Mechatronic System. Ya, jadi secara elektronik dia akan menyesuaikan. Artinya apa? Kalau pada saat pelan motor tidak akan terlalu berat, tapi pada saat kencang dia semakin berat untuk steering dampernya. Jadi lebih aman buat sampean semuanya. Dan di sini sudah immobilizer yang pasti untuk kontak-kontaknya. Dan kalau kita lihat dari atas seperti ini, nah seperti ini rapi banget Cak ya. Bagian tengahnya gila ini, bagian ininya Cak. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat nih lihat ini sasis loh, ini gila ya, sasis sampai nongol ke situ. Sasis dan menopang. Nah bagian sini baru ditopang dengan speedometer yang minimalis. Speedometer minimalis asli. Shape-nya nggak terlalu wah banget, tapi juga terlihat oke ya, enak dipandang. Walaupun kita akan nyalakan habis ini, tenang aja Cak. Nah untuk tabung oil remnya ya, itu sudah disuplai oleh master remnya, sudah disuplai oleh Brembo yang pasti, sama dengan kalipernya, termasuk juga nih tuas-tuasnya juga disuplai oleh Brembo. Dan kalau lain-lainnya Cak ya, kalau untuk segitiganya sudah ada emblemnya. Emblemnya itu emblem seperti Kawasaki Heavy Industry, mirip dengan di depan. Dan ini adalah lampu blinking ya, blinking kalau pada saat shifting ke atas ya. Kita bisa setting itu Cak. Lalu di sini sudah ada preload adjusternya ya, high ribbonnya ya, ribbon dan preloadnya bisa disetting dari sini. Yang ke kiri lebih keras, ke bawah lebih lunak, lebih soft gitu ya. Jadi ini sudah adjuster. Nah kalau kita lihat bagian kanannya Cak, ini memang finishing beda, di mana tuasnya ini di clear warna black, dan juga kita bisa lihat di sini warnanya emas untuk yang bagian pangkalnya, jadi beda. Dan di sini sudah ada adjusternya, jadi kita bisa adjust seperti apa sudut daripada tuasnya itu dari sini. Dan juga reaksi respon daripada remnya lebih dalam atau lebih dangkal, itu bisa di setting dari sini. Oke, nah lalu untuk lainnya sama di bagian sini ya, bagian tuas untuk stangnya ini. Di sana adalah engine off, kemudian sini engine on, sini starter, ini select. Nah jadi artinya apa? Ini select ini untuk memilih kalau sampai lagi ganti-ganti ya, maksudnya mengganti dari riding mode-nya. Jadi sini ada riding mode ini ya. Riding mode-nya itu bisa dari sini. Ini ada cruise control juga, termasuk reset dan sebagainya. Dan sini adalah pass beam. Jadi untuk ya nyalip dan sebagainya ini dari sini, lap-lap gitu ya. Ini ada kiri kanan, dan ini ada reset. Ini termasuk kalau di sini kita lihat ada hazard. Itu jadi kontrol-kontrol daripada ZX10R yang bisa sampean intip dari gambar ini.
informasi yang pastinya mungkin sampean akan tertarik, karena motor ini adalah motor yang paling murah di kelas 1000 cc. Sosoknya dari samping seperti ini. Kalau mengenai selera desain tuh ya serahkan sampean semuanya, karena desain adalah selera. Dan kalau kita lihat dari jauh seperti ini, untuk warna-warnanya ini ternyata casingnya ini di clear warna black yang bagian sini. Ini adalah yang layer berbeda ya casingnya, Cak. Sementara dalamnya ini adalah hijau. Jadi ngono Kang Mas. Oke. Lihat dari belakang seperti ini. Dari samping seperti ini. Ninja Kang Mas. Ini kalau kita lihat dari luar ya. Setelah kita di indoor outdoor sekarang kelihatan banget sosoknya, bagaimana painting-paintingnya, materialnya, dan keren juga ternyata aslinya, Cak. Dan EB cukup surprise karena kenapa motor ini sangat compact. Jadi feel-nya nggak terlalu gede. Jadi feel-nya tuh kayak motornya memang dari wheelbase-nya aja kelihatannya lebih pendek menurut WB. Jadi lebih pendek dan juga lebih kompak, lebih slim. Secara umum demikian ya WB ngeliatnya. Dan kalau kita lihat dari samping seperti ini, posisi steering dampernya. Jadi posisi steering damper yang dari sononya sudah dikasih sama Kawasaki ya.